Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi pengenalan PHP sebelumnya. Kemarin saya sempat jelaskan materi PHP sampai ke topik PHP konstan. Kita akan masuk ke PHP operator. Ini adalah operator-operator yang bisa digunakan dalam PHP. Ada operator aritmatika, ada juga operator assignment, ada comparison, ada increment dan decrement, ada logical, ada untuk string, untuk array, dan conditional assignment. Untuk aritmatik operator ada tambah, minus, kali, bagi, persen, dan exponentiation dengan menggunakan 2 bintang. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanannya ya. Jadi kalau tambah-tambahan adalah $x ditambah $y. Kalau minus dikurangi ya, x minus y. Kalau kali seperti ini, pembagian seperti ini, modulus seperti ini, dan pemangkatan seperti ini. Kemudian ada assignment operator. Assignment operator ini gunanya untuk memasukkan nilai. Jadi nilai yang ada di sebelah kanan, yaitu nilai y, akan dimasukkan, diset ke dalam variabel x. Nah, kalau ini adalah assignment plus addition. Jadi kalau x plus sama dengan y, berarti itu artinya sama dengan juga kita menuliskan x sama dengan x ditambah y. Demikian juga untuk minus, kali, bagi, dan persen. Ini mirip juga di bahasa pemrograman yang lainnya, seperti bahasa C dan C++. Kemudian ada comparison operator. Ini gunanya biasanya digunakan untuk membandingkan dua variabel. Ada sama dengan untuk mengecek apakah equal, dan ada juga 3 sama dengan. Ini adalah identical. Selain equal, dia juga mengecek apakah X dan Y ini tipe datanya sama. Untuk lebih aman, biasanya kita gunakan yang sama dengan 3 ini. Nanti silakan dicoba ya. Coba kita bandingkan variabel yang berisi 0 dengan variabel yang berisi angka 0. Bagaimana kalau kita menggunakan tanda equal? Bagaimana kalau kita menggunakan tanda identical? Apakah keduanya true? Apakah ada yang false? Kemudian ini adalah not equal. Tidak sama dengan ya. Ini juga not equal. Lebih kecil, lebih besar. Ini stylenya biasanya ada di bahasa-bahasa yang dimiliki oleh Microsoft. Ini not identical. Ini greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. Ini adalah spesif. Nah, spesif ini adalah operator yang baru yang diperkenalkan pada PHP 7. Jelasannya ada di sini. Jadi ini akan mengembalikan
jika integer less than, equal, atau greater than 0. Nah, kita coba ya. X sama dengan 5, Y sama dengan 10 menggunakan spaceship. Hasilnya adalah min 1. Karena X itu lebih kecil dari Y. Kemudian 10 dan 10 dibandingkan hasilnya adalah 0. 15 dan 10 dibandingkan hasilnya plus 1. Jadi dia returnnya adalah 3 value ya, 3 angka. Kalau X lebih kecil, hasilnya min 1. Kalau X lebih besar, hasilnya plus 1. Kalau sama, hasilnya adalah 0. Ya, jadi dia adalah eh, semacam kombinasi ya. Semacam kombinasi antara less than, greater than, sama equal. Kalau ini kan kombinasi greater than sama equal. Yang ini kombinasi less than dan equal. Kalau ini kombinasi ketiga-tiganya. Kemudian ada increment dan decrement operator. Ini gunanya adalah untuk menambahkan nilai. Jadi biasanya variabel dengan tipe angka kita tambahkan 1 atau kita minus 1. Nah, bedanya apa? Jika plus-plusnya ini di depan dengan plus-plusnya di belakang. Ini akan kelihatan bedanya jika kita menggunakan tanda equal di depannya. Kalau ini tidak menggunakan equal, ini dieksekusi independen, tidak tampak bedanya. Oke, jadi kita bisa lihat contohnya di sini ya. X sama dengan 10, echo plus plus X. Nah, artinya apa? Artinya dia ditambah dulu, baru di echo. Ini kita ubah, plus-plusnya di belakang. Kalau ini hasilnya adalah angka 11, ini kita lihat hasilnya apa? Hasilnya adalah 10. Kok bisa begitu? Ya, karena dia di echo dulu, baru dia di plus-plus. Biasanya saya menggunakan sama dengan di sini. Dolar Y sama dengan dolar X plus plus. Kemudian saya echo Y. Nah, kita lihat. Oh, kurang titik koma ya. Nah, ini hasilnya 10. Maksudnya gimana? Ini dieksekusi dulu nih. Jadi dolar Y sama dengan dolar X. Karena X nilainya 10, berarti Y nilainya 10. Setelah itu, baru yang ini dieksekusi X ditambah 1, jadi X-nya jadi 11. Jadi ketika echo Y, nilai Y adalah 10. Berbeda halnya dengan jika plus-plusnya di depan, yang dieksekusi duluan adalah yang ini. Jadi X-nya di plus 1 dulu, jadi X10 ini di plus 1 jadi nilainya jadi 11. Setelah itu nilai yang ada di sini dimasukkan ke Y. Jadi Y-nya nilainya adalah 11. Itu bedanya. Kemudian ada logical operator, ada AND, ada OR, ada SOR. AND bisa kita gunakan dan, OR bisa menggunakan tanda garis lurus double. Kemudian NOT bisa pakai tanda seru. Nah, ini untuk menggabungkan dua buah kondisi. Ya, jadi kalau true and true hasilnya true. True and false hasilnya adalah false. True or true hasilnya true, true or false hasilnya adalah true.
Kalau not true, hasilnya adalah false. Kemudian ada concatenation. Ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string ya, atau dua buah teks menggunakan tanda titik. Kemudian ada concatenation assignment. Nah, ini untuk ini mirip seperti yang tanda plus plus tadi. Ya, x plus sama dengan y. X sama dengan x ditambah y. Jadi kalau dot sama dengan x dot sama dengan y, x sama dengan x dot y. Nah, ini kita coba ya. Jadi hello, kemudian ada spasi world, txt1 dot txt2. Hasilnya adalah hello world. Kemudian ini adalah hello world txt1 dot sama dengan txt2. txt1 sama dengan txt1 dot txt2. Jadi echo txt1. Hasilnya juga hello world. Kemudian ini ada array operator. Ini digunakan di array ya. Kalau plus ini union. Digabung. Ini adalah equal. Sama ini identity. Kita membandingkan dua buah array. Ini inequality. Ini juga inequality. Ini non-identity. Yang dibandingkan adalah variabel array. Kemudian ini adalah conditional assignment. Conditional assignment ini eh, seperti kita bayangkan kalau kita menggunakan if else, tapi menggunakan sintaks yang lebih pendek. Jadi ini sebetulnya bentuknya itu adalah if else. Nah, ini maksudnya gimana nih? Saya ambil satu contoh nih. Status sama dengan empty user, tanda tanya, anonymous, titik dua, login. Ini maksudnya apa? If user itu empty, maka status ini nilainya adalah anonymous. Else nilainya adalah login. Nah, jadi ini double-double ini sebetulnya ya. Saya akan coba tampilkan yang lebih simpel. Jadi ini nanti ada if di sini nih if. Tanda tanya ya. Sebelum tanda tanya adalah if. Jika ini bernilai true, maka variabel status bernilai anonymous. Jika tidak, atau else, variabel status nilainya adalah login. Demikian juga yang ini, jika usernya itu empty, bernilai true, maka variable status nilainya adalah anonymous. Else, variable status akan bernilai login. Kemudian kita echo statusnya. Nah, ini ada yang baru nih di PHP 7 lagi, tanda tanya yang double.
Nah, dia akan ngecek apakah get user ini eksis dan tidak null. Kalau ini eksis atau tidak null, maka user ini nilainya adalah $get user. Tapi kalau ini null atau tidak eksis, nilainya adalah anonymous. Nah, demikian juga untuk yang ini. Kalau ini eksis nggak? Oh, nggak eksis. Maka nilai yang di sini adalah red. Nah, ini penjelasannya is not null. Does not exist or is not null. Oke, saya lanjutkan. Ini conditional statement ya, if, else, else if, switch. Ini tidak berbeda jauh dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi ya mungkin beda sintaks sedikit, tapi dia tetap menggunakan if, else, else if. Kemudian tadi ada operatornya yang bisa lebih kecil, lebih besar menggunakan komparator, operator, comparison operator. If ini, maka ini, else, maka ini. Ada else if di sini, else if ini, maka. Nah, ini switch. Kita jarang menggunakan switch. Ini contohnya switch ya, jadi switch variable. Jika variable itu nilainya ini, maka akan mengeksekusi yang ini. Jika n ini nilainya adalah ini, maka mengeksekusi yang ini. Default itu jika tidak memenuhi ini, maka akan mengeksekusi yang ini. Ini contohnya. Favorite color ini isinya apa? Red, maka akan echo ini. Jika nilainya blue, echo yang ini. Jika of color ini green, akan echo yang ini. Jika tidak memenuhi semuanya, akan yang ini. Untuk looping, ada while, do while, for, sama for each. Yang paling banyak saya gunakan adalah for each. Karena dia melooping sampai array-nya habis. Nah, jadi kalau kita punya array, ada 4 buah komponen di sini, dia akan looping 4 kali. For each colors as value. Untuk setiap colors, jadi ini variable colorsnya, variable colors akan dimasukkan ke value. Jadi value bernilai red, kemudian di looping lagi bernilai green. Ini hasilnya. Echo value, red, green, blue, yellow. Akan di looping 4 kali sesuai jumlah array yang ada di sini. Kemudian ini adalah sintaks lainnya ya. Kalau dia ada 2 elemen di sini, ada value dan ada key. Jadi ini key value. Jadi array-nya ada isinya 3. Masing-masing itu ada key dan ada value. Mapnya gimana? Ya ini. Ini key-nya, ini value. Value. While loop. Nah, while loop ini dicek dulu, baru ini dieksekusi. Jadi while ketika ini bernilai true, X itu lebih kecil dari 5, ini akan dieksekusi. Setelah dieksekusi, dia akan cek lagi ke atas, kemudian dieksekusi lagi jika bernilai true. Berbeda dengan while, kalau do while, dia akan dieksekusi dulu sekali, kemudian setelah itu baru dicek.
Ini pasti dieksekusi sekali, kemudian dicek apakah ini true. Jika iya, maka akan dieksekusi lagi. Untuk for loop sudah sering dipakai ya di bahasa-bahasa yang lain. For ini inisialisasi X sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 10, kemudian X plus plus. Ya, ini biasa. Kemudian ada break dan ada continue, ini juga sudah biasa. Kalau break dipanggil, kita akan langsung keluar dari looping ini, langsung selesai. Jadi jika ini maka break, berarti yang bawah ini tidak dieksekusi dan kita tidak lakukan lagi loopingnya. Meskipun ini looping 0 sampai X lebih kecil 10, berarti X-nya bisa sampai 9. Tapi ketika 4, dia break, berarti selesai. Jika X sama dengan 4. Demikian juga untuk continue. Bedanya adalah kalau continue dipanggil, yang bawah ini tidak dieksekusi, tapi dia akan mengulangi lagi loopingnya. Jadi ketika X sama dengan 4, continue. Langsung. X sama dengan 5, yang bawah tidak dieksekusi. Kita coba 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 4 enggak dieksekusi, soalnya langsung continue. Bagaimana yang break? 0, 1, 2, 3, break, selesai. Enggak dilanjutkan. Untuk PHP function sudah saya contohkan dalam materi dashboard IoT. Function ya. Function, nama function, kemudian isi functionnya. Kemudian ini adalah pemanggilan functionnya. Ini array dalam PHP ya. Ada 3 elemen. Nanti bisa dilihat indeks array itu seperti apa menggunakan 0, 1, 2 ini indeks. Ada asosiatif. Kalau asosiatif menggunakan teks ya. Peter, Ben, Joe. Ini asosiatif. Ada multi-dimension. Ada 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi di dalam array ada array lain. Nah, ini 2 dimensi. Ini untuk mengaksesnya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan sorting di dalam array. Ada sort, ada R sort. Ini R ini adalah reverse. Ada A sort, ada K sort. Bedanya ini adalah value, ini adalah key. Ini A reverse sort, K reverse sort, ini key, ini value. Jadi kita bisa sorting berdasarkan key-nya, bisa sorting berdasarkan value-nya. Untuk super global, nah ini ada PHP super global variable. Variable ini bisa diakses dimanapun karena dia super global. Di dalam fungsi bisa, di luar fungsi bisa. Ada global, ada server, ada request, ada post. Post ini kalau kita melakukan HTTP form post, ini adalah HTTP form get. Ini file kalau kita upload file. Ini environment variable, ini cookie dan session. Nah, ini global variable. Ini server variable. Ada PHP self, ada server name, HTTP host, dan lain sebagainya. Ada listnya di sini ya, bisa dicoba. Ada request. Untuk request ini adalah sama dengan post dan get.
Nah, ini kan metodenya post. Dia tangkap dengan request. Nah, post juga bisa ditangkap dengan post. Sedangkan get ditangkap dengan get. Oke, untuk regex ini adalah materi advance ya. Jadi kalau teman-teman ingin coba bagaimana kita searching di dalam teks atau matching, bisa menggunakan regex. Nah, ini ada fungsi-fungsi untuk regex. Untuk regex tidak dijelaskan dalam video ini. Nah, ini adalah patternnya. Dia menggunakan sintak khusus. Oke, baik. Terima kasih untuk materi hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.